Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini, saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BMRI, yang kedua ada Telkom, yang ketiga ada Tebik, dan yang keempat ada XL. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Bank Mandiri. Ini untuk Bank Mandiri sendiri di sini sudah terlihat sudah berhasil rebound dari supportnya di kisaran harga 6.330 sampai 6.340. Dan untuk resisten terdekatnya di harga 6.870. Untuk pergerakan bandar detektor sendiri, hari ini bandar akumulasi normal. Untuk stok RSI sendiri di sini sudah atau masih berada di area oversold-nya. Untuk MACD sendiri, di sini sudah mengindikasikan adanya mulai penguatan untuk saham Bank Mandiri, terlihat dari kolomnya ini yang mulai bergerak mendekati 0. Tapi masih ditutup minus untuk hari ini. Tapi setidaknya minusnya ini sudah mulai berkurang. Untuk volumenya sendiri, volume hari ini tidak begitu besar. Untuk asing juga tidak masuk pada saham Bank Mandiri. Saya lihat untuk Bank Mandiri ini karena dia sudah berhasil rebound dari supportnya di 6.330 sampai 6.340. Terlihat di sini peluangnya untuk bisa paling tidak menguji resisten 6.870 ini sangat terbuka lebar peluangnya, ditambah dengan momentum stok RSI-nya sendiri yang sudah jenuh jual, oversold. Ditambah lagi dilihat dari bandar detektor, hari ini bandar terlihat melakukan akumulasi. Jadi teman-teman yang belum punya posisi di Bank Mandiri bisa mulai masuk karena harga saat ini menurut saya cukup menarik untuk masuk karena dia sudah berhasil rebound dari supportnya. Bagi teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa atur stop loss teman-teman itu jika ditutup di bawah 6.220, teman-teman bisa ambil stop loss, itu level stop lossnya dengan targetnya di 6.870 untuk yang trading jangka pendek. Untuk next target dari Bank Mandiri itu adalah di 7.350. Jadi untuk Bank Mandiri ini bisa saya rekomendasikan bagi teman-teman yang belum punya posisi untuk masuk karena dilihat dia sudah berhasil rebound ditambah momentum stok RSI-nya sudah jenuh jual dan mulai bergerak mengarah ke atas. Memang di sini MACD-nya masih cenderung mengarah ke bawah, cuma di sini sudah terlihat mulai bergerak menguat dari kolomnya. Itu untuk Bank Mandiri, bagi yang belum punya posisi bisa beli. Untuk stop loss itu adalah 6.200 di area sini. 6.220. Dan untuk teman-teman yang kemarin sempat beli di harga atas, mungkin di kisaran 6.500-an, masih bisa hold untuk saham Bank Mandiri karena dari segi tren sendiri di sini Bank Mandiri sudah uptrend. Jadi tidak usah panik. Karena saya lihat di sini Bank Mandiri kemungkinan bisa lanjut menguat di 2021 ini paling tidak ke harga 6.870 dan di akhir tahun bisa finish di kisaran harga 7.000-an. Jadi teman-teman bisa hold saham ini yang tersangkut di atas atau pertimbangkan untuk average down di saham Bank Mandiri. Karena saham Bank Mandiri juga termasuk saham yang rutin membagikan dividen. Jadi teman-teman akan mendapatkan dividen saat Bank Mandiri ini membagikan dividennya di tahun 2021. Untuk yang kedua adalah saham Telkom atau TLKM. Oke, untuk Telkom sendiri untuk supportnya di 3.270 yang terdekat, dengan resisten terdekat itu di 3.580. Untuk next resisten di 3.820. Untuk Telkom sendiri di sini saya lihat untuk bandar detektor hari ini bandar distribusi dengan jumlah sedikit. Untuk stok RSI-nya di sini sudah berada di area oversold-nya, jenuh jualnya. Namun di sini belum ada indikasi akan mengarah ke atas. Cenderung di sini terlihat ya bergerak sideways dan cenderung melemah. Jadi buat yang
ingin masuk di Telkom, sebaiknya tunggu stok RSI-nya momentumnya mengarah ke atas. Di sini terlihat masih cenderung mengarah ke bawah. Untuk MACD sendiri, di sini MACD terlihat masih melemah, cuma lebih cenderung akan bergerak sideways untuk saham Telkom ini. Jadi pelemahannya tidak begitu kuat energinya untuk melemah. Untuk volume, hari ini volume pembelian tidak begitu besar. Pergerakan asing masuk dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Untuk Telkom sendiri, memang dia sudah berhasil rebound dari support di 3270 dan saat ini masih bertahan di atas supportnya. Untuk Telkom, teman-teman bisa mulai cicil beli karena saya lihat dari tren juga Telkom ini sudah mulai bergerak uptrend. Jadi teman-teman sudah bisa mulai akumulasi saham Telkom karena sudah koreksi cukup banyak setelah dia menyentuh harga tertingginya di sekitaran bulan Desember, naik cukup tinggi. Setelah itu dia mengalami koreksi. Teman-teman bisa mulai akumulasi buy di Telkom dengan target di 3.580, next target di 3.820. Untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek, bisa batasi kerugian teman-teman dengan stop loss itu jika ditutup di bawah 3.000 untuk Telkom. Jadi selama masih di atas 3.000, menurut saya Telkom masih sangat layak untuk di hold. Tapi jika level 3.000 sudah ditembus, sebaiknya cut loss pada saham Telkom. Bagi teman-teman yang tersangkut di atas, di sini untuk Telkom, seperti yang saya katakan sudah uptrend, jadi teman-teman perhatikan itu level 3.000. Tapi untuk Telkom juga, dia termasuk saham yang rutin bagi dividen, dan dividennya cukup besar, jadi masih menarik untuk di hold dari sudut pandang saya untuk Telkom. Karena teman-teman yang tersangkut di atas, itu bisa pertimbangkan untuk average down Telkom, karena Telkom juga termasuk fundamental yang bagus, jadi saya masih rekomendasikan untuk hold. Bagi yang teman-teman sudah beli di bawah, masih bisa hold untuk Telkom, perhatikan level 3.000. Bukan yang teman-teman sudah masuk di harga 2.500-an, level 3.000, teman-teman pada waspadai jika ditutup di bawah level 3.000 harganya, sebaiknya taking profit dahulu. Untuk saham Telkom, yang tiga adalah saham Tebik, tower bersama infrastruktur. Oke, untuk Tebik terlihat dia mengalami koreksi setelah menyentuh area resisten 1.800. Untuk supportnya dia sudah sedang menguji support di 1.590 sampai 1.600. Di sini masih tertahan di atas level supportnya. Untuk next support di 1.480. Oke, untuk Tebik saya lihat dari bandar detektor hari ini bandar distribusi besar. Untuk momentum stok RSI-nya sendiri, di sini masih mengarah ke bawah dan mendekati area oversold-nya. Jadi saya sarankan jangan dulu masuk. Untuk MACD sendiri di sini cenderung dia akan mengalami pelemahan. Terlihat di sini garis biru ini mulai menyilang ke bawah garis merah. Ini bisa mengindikasikan pelemahan pada saham Tebik. Jadi teman-teman sebaiknya wait and see dulu. Untuk bandar juga terlihat bandar keluar hari ini dan bandar cenderung keluar dari saham Tebik. Dari bulan Desember ini sudah terlihat bandar cenderung keluar. Untuk volume sendiri, hari ini volumenya tidak begitu besar, volume penjualan Anda. Jadi untuk Tebik sendiri, bagi yang sudah beli di bawah, sebaiknya sudah sempat taking profit. Jika belum sempat taking profit, yang sudah beli di harga 1.400-an, bisa pertimbangkan taking profit jika level support di 1.590 ini sampai 1.600 ini ditembus. Jadi jika untuk di bawah 1.590, sebaiknya taking profit dulu. Karena ada kemungkinan Tebik ini akan balik lagi ke 1.480. Buat yang ingin masuk di saham Tebik, sebaiknya wait and see dulu. Walaupun dia berhasil rebound di sini, kita tunggu juga pergerakan dari
asing dan bandar detektornya harus akumulasi bandarnya. Jadi kita tunggu asing akumulasi dan bandar akumulasi, ditambah momentum stok RSI-nya kembali mengarah ke atas. Di situ teman-teman bisa masuk pada saham tebing dengan target di 1800. Untuk saat ini saya tidak sarankan untuk masuk karena saya lihat tebing ini cenderung bergerak melemah. Untuk yang keempat adalah saham Excel. Oke, untuk saham XL dilihat dari supportnya di 2590 sampai 2600. Di sini sudah sempat menyentuh di sini XL tanggal 23 sudah sempat menguji support. Resisten di 2960. Untuk XL sendiri saya lihat dari bandar detektor hari ini bandar netral. Dan untuk momen stok RSI sendiri di sini masih mengarah ke bawah dan sudah berada di area oversold-nya, jenuh jual. Untuk MACD sendiri di sini kita patut garis bawahi karena dia sudah menyilang ke bawah garis birunya dan di sini mulai mengarah ke bawah. Waspadai karena ini mengindikasikan bahwa XL ini akan mengalami pelemahan. Lihat dari indikator MACD. Sebaiknya teman-teman yang sudah buy di harga bawah, jika support di 2590 ini ditembus, sebaiknya taking profit dulu di XL. Itu saran saya bagi teman-teman yang sudah beli di bawah. Bagi teman-teman yang ingin masuk di XL, wait and see dulu di area supportnya di 2590. Jika berhasil rebound diikuti oleh akumulasi asing dan bandar, ditambah momentum stok RSI-nya dia kembali mengarah ke atas, teman-teman bisa masuk dengan target terdekat itu adalah di MA10 di 2780. Jadi untuk saat ini saya tidak sarankan buy di XL, lebih saya sarankan untuk amati di area supportnya karena saya lihat kecenderungannya bergerak melemah. Memang di sini dari Januari ini terlihat bandar ini mulai akumulasi, tapi jumlahnya saya lihat tidak begitu besar, tidak sebesar di bulan akhir November sampai Desember. Jadi teman, saya lebih sarankan wait and see dulu di XL. Saya lebih tertarik dengan saham Telkom daripada XL karena sama-sama telekomunikasi. Lalu bagi teman-teman yang sempat entry di atas di 2800-an, belum sempat taking profit dan sekarang floating loss atau floating minus, perhatikan support di 2590. Apabila tertembus, ada kemungkinan di sini XL bisa balik ke harga 2400-an. Itu analisa saya mengenai saham XL. Jadi bagi teman-teman yang trading jangka pendek, sebaiknya cut loss. Tapi yang ingin untuk investasi, saya lihat dari XL ini masih cukup bagus untuk kinerjanya, jadi masih bisa di hold. Cuma saya lebih sarankan untuk yang belum punya posisi di XL ataupun Telkomsel, Telkom maksud saya, TLKM, itu lebih baik masuk di Telkom karena dari momentum Telkom lebih menarik daripada XL. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.